Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pertemuan kedua masuk tentang pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini. Dengan saya, Norma Diana Fitri. Oke, PAUD. PAUD ketika menurut undang-undang yaitu pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat PAUD merupakan suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun dan itu dilakukan melalui pemberian rangsangan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan. Yang mana pertumbuhan bersifat kuantitatif sedangkan perkembangan bersifat kualitatif. Maksudnya adalah pertumbuhan di sini bersifat angka. Contoh, tambah berat badan, tambah lingkar kepala, tambah tinggi badan, itu dimaksud dengan pertumbuhan. Tetapi kalau perkembangan adalah bersifat kualitatif, yaitu di mana ada tahap demi tahapnya. Contoh, anak ini sekarang bisa tengkurap, kemudian bisa duduk, bisa merangkak, kemudian bisa jalan, bisa ngomong. Nah, itu namanya perkembangan. Dan ini dimasukkan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan usia lebih lanjut. Kemudian PAUD diselenggarakan berdasarkan kelompok usia dan jenis layanannya yang meliputi layanan PAUD untuk anak usia sejak lahir sampai 6 tahun terdiri banyak sekali yang namanya PAUD. Jadi PAUD itu bukan hanya TK, tapi pendidikan yang dimana usianya 0 sampai 6 tahun. Banyak sekali contoh lembaga pendidikannya, diantaranya adalah TPA, Taman Penitipan Anak. Kemudian ada SPS, Satuan PAUD Sejenis. Biasanya ini untuk usia 0 sampai 2 tahun. Atau juga layanan PAUD untuk usia 2 sampai 4 tahun. Biasanya terdiri dari KB, kelompok bermain dan sejenisnya, atau juga layanan PAUD untuk anak usia 4 sampai 6 tahun. Biasanya ini ada TK. TK itu taman kanak-kanak. Ada RA, Raudatul Atfal. Biasanya ini naungannya di Kemenak. Ada juga BA atau Bustanul Atfal. Oke, masuk. Prinsip-prinsip pembelajaran PAUD. Belajar melalui bermain. Ya iya, karena dunia anak itu adalah main. Main itu adalah kebutuhan anak. Sarana pelepas energi, rekreasi, dan juga emosi. Dengan main, anak akan menjadi senang. Dengan main, anak bisa menjadi mengerti. Kemudian mempersiapkan anak juga untuk senang bermain. Dan yang kedua adalah berorientasi pada perkembangan anak. Perkembangan ini bergantung pada anaknya sendiri, bergantung pada kematangannya sendiri. Perkembangan ini juga bersifat individu. Maka dari itu, kenapa masuk TK itu, TK ya, saya ngomong TK atau RA atau BA, minimal ya, paling serendah-rendahnya adalah usia 4 tahun. Bu, kalau saya punya anak, ya usia 3 tahun, sudah bisa baca, sudah bisa tulis, sudah bisa cah-cisus ngomong Inggris, sudah bisa apapun. Apakah nggak ada akselerasi? Tidak. Jadi PAUD ini adalah bergantung pada kematangan. Dan kematangan itu juga dilihat dari usia, dari umur anak. Ya. Baik, kita lanjut. Prinsip pembelajaran PAUD berorientasi pada kebutuhan anak secara menyeluruh, kesehatan dan gizi, pengasuhan, pendidikan, perlindungan, kesehatan dan gizi dicontohkan seperti makan makanan yang seimbang, 4 sehat, 5 sempurna. Ayo, kemarin baru-baru ini ya ada diet yang viral ya, dietnya Tia Arstia ya, yang apa namanya cepet banget kurus ya, tetapi katanya sayur dan buah itu menambah berat badan. Oh,
sayur? No, kalau saya tidak setuju. Sayur dan buah itu adalah sumber serat. Kita sebagai pendidik PAUD harusnya mendemonstrasikan kepada anak-anak kita bahwa sayur, buah itu penting. Bu, minimal ya anaknya juga minimal harus sehari itu ada sayur, ada buah ya, tergantung dengan porsinya masing-masing. Ya, apalagi untuk anak yang tumbuh ya, jangan suruh diet dulu ya. Dietnya itu anak boleh diet kalau sudah ranahnya disuruh diet, mungkin sudah obesitas atau mungkin sudah overweight ya. Jadi usahakan kita semuanya makan 4 sehat, 5 sempurna. Dan kita sebagai guru atau sebagai orang tua harusnya kita mendemonstrasikan bahwa makan 4 sehat, 5 sempurna itu penting. Yuk kita beri contoh dari diri kita sendiri. Kita bisa makan sayur, makan buah, makan nasi, makan ikan, juga bisa minum susu. Ya. Kemudian adalah pengasuhan. Maksudnya di sini pengasuhan itu apa? Pengasuhan contohnya bisa juga seperti toilet training. Ayo, apakah anak-anaknya masih ngompol? Bu, standarnya anak sudah gak pakai pampers itu umur berapa? Sebenarnya ketika, maaf ya kok ngomong pampers, soalnya merek ya, diapers maksudnya. Standarnya anak ya sudah tidak pakai diapers itu ketika anak itu sudah bisa diajak komunikasi. Insya Allah ketika dibiasakan bisa. Contohnya ya anak saya ya, alhamdulillah anak saya sudah nggak pakai diapers itu kurang lebih sekitar umur 1,5 tahun sudah nggak pakai. Tetapi memang malamnya itu pakai, nggak tahu kenapa ya, saya sendiri tuh takut ngompol atau apa, mungkin dari diri saya sendiri yang salah ya. Tetapi setelah 2 tahun saya beranikan. Sebenarnya kalau 1,5 tahun kalau malamnya enggak dipakein diapers enggak apa-apa, yang penting ditatur dulu sebelum tidur ya. Usahakan jangan minum susu yang banyak dulu atau jangan minum air yang banyak dulu, karena kalau minum air yang banyak takutnya ya itu tadi ngompol ya. Jadi kalau anak saya sudah nggak pakai diapers ketika malam itu ketika umur 2 tahun itu sudah nggak pakai. Bisa kok Bun ketika dibiasakan ya, sudah bisa melepas celana sendiri, sudah bisa cebok sendiri, bisa dari umur 3 tahun pun juga bisa ya, pakai sendiri 2,5 tahun 2 tahun setengah 2 tahun itu sudah bisa. Yang penting anak dibiasakan. Kemudian pendidikan, berilah pendidikan yang layak, pendidikan yang baik ya untuk anak. Kalau memang Bu, saya kan guru ya, guru PAUD ya, insya Allah mungkin kalau ada beberapa mahasiswa tanya saya gini, Bu saya guru PAUD ya, kemudian saya juga mendalami teori PAUD ya. Kalau umpama anak saya nggak saya masukkan KB, kelompok bermain, boleh enggak? Boleh. Yang penting berilah pendidikan yang baik, yang sesuai dengan teori PAUD, yang sesuai dengan apalagi ketika kalian sudah mengajar di PAUD ya. Karena memang tidak ada undang-undangnya ya, anak wajib belajar PAUD itu. Kemudian perlindungan ini dibuktikan dengan apa? Perlindungan ini dibuktikan dengan akte lahir ya, makanya kalau sudah lahir anaknya segera diurus aktenya, itu menandakan bahwa anaknya itu mempunyai hukum yang sah bahwa bapaknya si A, ibunya si B. Nah, itu ada unsur perlindungan. Oke. Kemudian berpusat pada anak, mengembangkan seluruh potensi fisik dan psikis anak sesuai cara berpikir dan perkembangan kognitif anak yang berorientasi pada anak. Pembelajaran aktif, menarik dan membangkitkan rasa ingin tahu. Pasti anak PAUD itu ya, anak usia 0 sampai 6 tahun tanya terus ya. Contohnya, saya punya anak ya umur 4 tahun, tanya terus ya, itu wajar, lumrah. Pokoknya jangan diberhentikan, jangan didonkan. Contoh, Bunda, ini kok seperti ini ya, Bunda. Terus
kemudian ini. Jangan ngomong, aduh stop, Bunda pusing. Jangan ya. Ya, kita jawab aja sebisa mungkin ya, sebisanya kita. Karena supaya ketika anak rasa ingin tahunya semakin mendalam itu menandakan anak Anda kritis ya. Malah bahaya ketika anak nggak pernah tanya sekali, cuek, itu bahaya malahan. Jadi kalau umpama ada anak yang cuek seperti itu, kitanya sendiri yang harus aktif, kitanya sendiri yang harus stimulasi anak. Kemudian memotivasi anak untuk berpikir. Ya, contoh ini ada botol aqua. Ya, jangan langsung dijawab ini botol aqua. Botol minum, botol air mineral. Digunakan untuk menaruh air, enggak? Ya, nanti Bunda ini gunanya apa? Ini botol. Kira-kira gunanya apa ya? Jangan langsung dijawab. Ayo coba difikirkan. Ya, ayo coba didalami. Kira-kira apa ya? Ya, Mama, Bunda, kalau merah sama putih dicampur itu jadi apa ya? Jangan langsung dijawab, oh itu jadi merah muda. Jangan. Ayo, kira-kira apa? Atau mungkin kita langsung ajarkan, ayo merah, kita buat percobaan, merah sama putih dicampur. Ayo jadi apa? Nah, anak biar bisa berpikir sendiri ya. Atau belajar atas ide sendiri, umpama kita sediakan balok ya, terserah mau buat apa, atau kita sediakan Lego, terserah buat apa, entah itu dia mau buat jembatan, buat rumah, buat restoran, biarkan anak itu berkreasi menurut idenya sendiri, menurut gagasannya sendiri. Anggota tubuh dan pikirannya harus aktif. Ya, itu adalah pembelajaran aktif. Kemudian berorientasi pada pengembangan karakter laki-laki, yang saya tekankan di sini anak usia dini dilakukan melalui pembiasaan, keteladanan yang bersifat spontan maupun terprogram. Contoh, ya contohnya apa? Ketika anak sudah biasanya umpama main HP cuma 1 kali, kita buat di kontrak di awal, biasakan di awal main HP-nya Bunda cuma sehari sekali. Ya, itu bisa. Atau mungkin ketika menaruh sepatu di tempatnya, ketika dia lupa kita ingatkan, ayo sepatunya taruh di mana? Atau ketika setelah keluar rumah ya cuci tangan. Kalau ibunya, ayahnya cuci tangan dibiasakan, pasti anak itu tidak usah disuruh, langsung cuci tangan sendiri. Nah, melalui pembiasaan. Kemudian yang ketujuh adalah berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup. Kemampuan untuk menolong diri sendiri, kemudian dilakukan secara terpadu melalui pembiasaan, keteladanan, dan kegiatan yang terprogram. Kemudian yang kedelapan adalah lingkungan. Lingkungannya harus kondusif, seperti contoh penataan ruang agar bebas berinteraksi. Contoh ketika Anda punya rumah atau ketika Anda punya di sekolah ya. Di sekolah tersebut, di kelas tersebut banyak benda pecah belah. Pasti anak itu tidak akan bergerak bebas. Kecuali kalau penataannya sudah bebas, sudah baik. Anak itu dengan sendirinya, dengan spontannya bisa bebas berinteraksi. Kemudian yang kedua adalah mendorong munculnya proses pemikiran ilmiah. Lingkungannya meliputi suasana, kemudian waktu, dan juga penataan. Penataan lingkungan meliputi harus aman, harus bersih, rapi, dan sesuai juga dengan tinggi badan anak. Maksudnya aman di sini gimana, Bun? Contoh umpama balok. Ya, balok itu kan dari kayu ya. Lah kadang itu kan ada yang nyerut-nyerut. Kalian tahu enggak ya nyerut-nyerut ya? Insya Allah mungkin tahu ya. Tidak di amplasnya tidak rapi. Lah itu kan menimbulkan anak kesusupan. Ya lah kesusupan itu kan tidak aman. Jadi pastikan bahwa lingkungan semuanya di situ aman.
Atau di situ umpama, wow, ada ulat bulunya, nggak bersih, ya pastikan di situ juga bersih. Selanjutnya adalah suasana lingkungan yang mendukung, memberi perlindungan dan kenyamanan bagi anak, memberi kebebasan pada anak, menyediakan berbagai alat dan bahan supaya anak itu bisa berinteraksi dengan sendirinya, memberi dukungan dalam bentuk pertanyaan, bukan arahan. Pertanyaan, bukan pernyataan. Ya, jadi kalau tadi umpama contoh ada anak yang cuek itu bisa kita stimulasi dengan memberi pertanyaan, ya. Kemudian apa namanya? Memberi stimulasi gimana caranya berpikir. Baik. Kemudian berorientasi pada pembelajaran demokratis, menghargai perbedaan dan keistimewaan anak. Kalau umpama anak itu sudah baik, sudah bisa kita bilang, oke, bagus, good. Bisa kita ucapkan dengan pernyataan secara verbal. Kemudian menghargai gagasan dan hasil karya anak. Oh iya, baik ya, pinter, dapat bintang. Memberi kesempatan kepada anak melakukan dan menolong diri sendiri sesuai kemampuan. Contoh umpama ada air yang tumpah, ya. Jadi memberikan kesempatan anak, kira-kira anak ini bisa enggak ya untuk berpikir. Berpikirnya mungkin dia akan mengambil lab sendiri untuk membersihkan. Tetapi kalau sampai lama Bu enggak berpikir, ya kita bisa buat apa namanya gagasan supaya dia itu berpikir. Kira-kira kalau air ini tumpah, ya, air ini kan sudah tumpah dan terus kena apa namanya teman-temannya, kepleset, sakit enggak? Kalau biar tidak sakit kita apakan? Ya, bisa seperti itu. Kemudian memfasilitasi anak dengan berbagai macam objek, berbagai macam benda. Selanjutnya adalah menggunakan berbagai media dan sumber belajar. Penggunaan berbagai media dan sumber belajar ini dimaksudkan dengan tujuan agar pembelajaran lebih bermakna dan lebih dekat dengan anak. Bermakna itu apa sih, Bu? Berarti ya kemudian mudah untuk ditangkap anak, mudah untuk menerima pesan, mudah untuk menerima informasi. Kemudian media dan sumber belajar ini tidak hanya benda jadi, tapi juga bisa sesuatu yang berasal dari alam. Contoh, kita belajar tentang menghitung, ya, tidak usah jauh-jauh, ya, apa namanya, manfaatkan alam aja. Coba ambil daun kering yang jatuh di taman sambil dihitung. Nah, itu bisa contohnya. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu kurikulum. Kurikulum adalah perangkat tema, program pendidikan, rancangan pelajaran, suatu periode jenjang pendidikan. Jika disingkat, ya kalau menurut kamus, perangkat tema yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Kalau menurut dinas, seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Baik, sekarang kalian tugasnya menyimpulkan maksudnya apa kurikulum itu. Kemudian guna dan fungsinya kurikulum itu untuk apa. Oke, pertemuan hari ini mungkin cukup ya, sekian sampai di sini. Jika ada kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.